Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i syuhada'i wal awliya'i was siddiqin wa ila jami'il muallifin wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina ka Syamsul Arifin ka Syamsul Arifin ka Ahmad Al-Ghafir bin Abdul Aziz Syekh Ralim Al-Allam Syekh Ralim Al-Allam Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Malik Al-Makki Al-Hasan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi. Allahumma hidayatan lis-shawab. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawli wal ikhlasa fil amal. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi al-azim. Salam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sampai pada pembahasan husnul muasyarah wa mafhumut tabadul. Husnul muasyarah wa mafhumut tabadul. Lamun arti nje apa? Husnul muasyarah wa mafhumut tabadul, membangun rumah tangga surgawi. Nah, membangun rumah tangga surga di dunia. Nah, bagaimana berbintan benar-benar rumah tangga dengan rumah tangga surga? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membangun rumah tangga surga di dunia. Karena arah dengan sak rumah tangga walaupun secara fisik adalah bangunan kebahagiaan, tapi isinya bukan kebahagiaan arah dengan. Tapi isinya bukan kebahagiaan. Nah, rumah tangga yang isinya bukan kebahagiaan itu jangan kita bangun, gitu. Kita berusaha membangun rumah tangga surga di alam dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima annan nikaha aqduz diwajin wa musyarakatin bainar rajuli wal mar'ati yalzamu ala kulli wahidin minhuma muamalatal akhari fima bainahuma ala ususi husnil muasyarah wat taradi wal masyurati wat ta'awuni wa husnit tafahumi. Akad nikah atau hubungan suami istri, hubungan pernikahan antara laki-laki wa zaujatihi dan perempuannya dan istrinya, sebenarnya hakikatnya adalah hubungan kesalingan, ya kan? Ini akan kembali diingatkan, hakikat antara suami dengan istri hakikatnya adalah hubungan kesalingan. Izdiwaj, musyarakah bainal mar'ah bainar rajuli wal mar'ah atau bainal mar'ah war rajul.
Izdiwaj artinya membangun kerjasama yang baik, ya kan. Musyarakah juga begitu. Artinya lamun semamen ujuk ba seninin ujuk timu itu tidak bisa membangun keluarga surgawi ini dengar. Det ini bahagia, ya kan. Pada marah pas tugas PPL kan pengadilan agama situ Bondo berakhir cerai jarin dengar. Sepasang suami istri ini berakhir cerai gara-gara keduanya sama-sama berkarir. Keduanya sama-sama berkarir dengan karir yang jauh menyimpang. Dengan karir yang bersilang, sangat-sangat silang karir. Jadi berkarir itu sama-sama boleh sama-sama berkarir. Perempuan jadi perempuan karir nggak apa-apa. Begoyan, dia hanya jadi perempuan rumahan nggak apa-apa. Laki-laki juga berkarir di luar juga nggak apa-apa. Yang penting karirnya atau pegoyan sama. Ini besopo. Nah, kedung sabit menyaksikan kan pengadilan agama beda jauh. Jadi istrinya sebagai perawat. Ini tidak akan menyinggung perawat, ya kan. Nah, istrinya sebagai perawat kebetulan dengan semamen jadi nelayan. Jadi Senin ini berangkat pagi pulang sore bahkan pulang malam, semamen berangkat sore pulang pagi. Jadi merini. Denah bedait tidak punya waktu bertemu. Ayaran karir boleh sama-sama punya karir, lego dendek karir silang, ya kan. Jadi semamen Senin berangkat pagi, semamen baru nolek oleh laut. Senin bitu dengan ini semamen gawe empat istirahat dan lain sebagainya, mulai jualan. Terus Senin baru oleh sore atau malam semamen danen lampak. Terus suamiku motor terus selain keluhan-keluhan lain yang dirasakan oleh orang yang kebetulan saya saksikan, keluhan lainnya berbeda apa nih nyebutnya? Bukan beda embun dengan. Jadi lamun perawat kan solah, sengeh, putih malik. Terus kedung nelayan sini dengan lain mbeen berang, mbeen mambun nempak, mbeen mambun laut. Mambun naik laut. Mau terus setiap kelin bedait sendak iku, kelemak mau bedait sendak dengan lagu padaan berangkat malik. Pada arah bayar nyedi. Mau bedait sendak membuat kesan yang tidak baik. Seninen terutama dengan baik semamun sini ngambu. Nian berangkat mesin den tahu sengeh dan berangkat. Aran iya pekerjaan dengan. Jadi sehari-hari memang akhir lama kelamaan hari demi hari seiring tersibak waktu, seiring tersibak masa, detik demi detik berjalan berakhir di pengadilan agama. Cerai jarin dengan kembali cerai untuk ketuan si hakim kan. Kenapa kok cerai? Enggak kuat Pak Hakim. Ini dengan enggak kuat. Kenapa nih Pak Hakim yang ditolak ini dengan? Kembali sendiri kuat. Mungkin ada hal lain. Cerita terus. Meria tadah semamu dan lain sebagainya. Saya tidak punya waktu untuk bertemu, untuk berbagi cerita, untuk curhat, untuk berkeluh kesah dan lain sebagainya. Sementara relasi suami istri itu harus begitu. Harus punya tempat keluh kesah, kita pada bercerita dan lain sebagainya, itu dengar. Yang jelas, pikir ini orang pengalaman deh kan. Lagi-lagi ini orang pengalaman, Pik. Kita saling bantu, harap masalah satu sama lain, curhat dengan satu sama lain. Di sana tempat saling bantu. Jadi tidak ada musyarakah di sana. Itu yang membuat adanya perceraian rentan terjadi. Berarti setiap rumah tangga harus ada musyarakah, harus ada kesalingan, saling menutupi, saling mengisi, ya kan. Wa ilaikal ayatul qur'aniyatul lati turshidu ila dzalika. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang musyarakah, sahabat boleh yang menjelaskan tentang musyarakah bahwa kita harus berperilaku sama, saling bantu, saling musyawarah dan lain sebagainya. Di antaranya adalah surah An-Nisa ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah mereka, maksud istri-istrinya, ini berarti yang diperintahkan laki-laki, ya kan.
Tapi walaupun yang diperintahkan laki-laki, secara tidak langsung perempuan juga diperintahkan untuk sama-sama saling memperlakukan bil ma'ruf dengan cara yang baik, ya kan. Termasuk memperlakukan dengan cara yang baik itu ya ketika bertemu tidak menorehkan kesan rasa yang kecewa. Lamun sabaru cerita sabaru kadang kedung rasa kecewa dengan yang dinorehkan. Demen bedait semawan meriak banun. Demen bedait dan lain sebagainya. Dalam agama ini yang disebut tidak sekufu maksud ndek letting dengan lamun ndek letting je memang arak bayi cude. Inyuruh nak rentang gitu. Pada ini tulisan kan pengadilan agama. Siap masuk PA, siap keluar jadi janda duda. Oh nene. Karena memang gitu tahu. Iya berarti maksud cocok ini dengan cocok secara pemikiran, cocok secara bahasa komunikasi cocok. Bahasa-bahasa yang lain juga cocok, kerjaan juga sepakat mereka kan. Ndek bertolak belakang banget. Dalam ayat yang lain disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya berarti pasangan yang baik itu ketika mengaca pada ayat ini saling tolong menolonglah untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan. Nah, berarti kalau pasangan yang baik itu ya ketika sama-sama atau setiap pasangan mendorong untuk berbuat baik dan berbuat taat. Tidak benar bila pasangan ya kan berarti tidak benar menurut Al-Qur'an ketika pasangan saling tolong menolong untuk yang tidak baik dan untuk ketidaktakwaan. Karena kita disuruh untuk saling menolong untuk al-birri wat taqwa tidak hanya kepada keluarga sebenarnya tapi jauh lebih luas kepada sosial, kepada masyarakat yang lain. Tapi lebih khusus lagi, keluarga. Terdiri dari suami, terdiri dari istri, terdiri dari anak-anak. Dedik sekongkol lah maling mereka ya kan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan ta'awanu jangan saling tolong menolong 'alal itsmi wal 'udwan untuk dosa dan kezaliman. Tidak benar ya kan, kezaliman dan kezaliman. Misal mamu maawal lah maling misal dengan beli kanci dengan nini saat nini ya anak maling cocok terus juga dengan terus lo budi anak terkader oleh masih kecil terus itu yang sangat diwanti-wanti Al-Qur'an ya. Itu yang sangat diwanti-wanti agama. Wa kullun min alfazil mu'asyarah bil ma'ruf wat taradi wat tashawuri wat ta'awuni fil ayati sabiqati tatadammanu ma'na tabaduli haitsu la yastawil ma'na hina ya'malu ahadut tarafaini bihi dunal akhari. Yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an tadi kan wa ashiruhunna bil ma'ruf manik Allah dalam Al-Qur'an wa ashiruhunna bil ma'ruf berarti muasyarah bil ma'ruf, kemudian at-taradi musyawarah saling tolong menolong. Ini apa maksudnya? Nah ini saling tolong menolong ini maksudnya saling tolong menolong tidak akan bisa tercapai kalau tidak bekerja sama. Searan saling ya pasti bekerja sama. Atau dalam bahasa ini tabadul istilah. Sebenarnya namun tabadul ini kan dari badal. Badal ini artinya ganti. Nah, posisi saling tolong menolong lamun eto nyeukeun sibuk ya jeung genti. Eto ieu kena tabadul. Saling genti wah bi papan untuk menyelesaikan segala urusan. Itu yang diteladankan oleh Al-Qur'an cara membangun rumah tangga yang surgawi, rumah tangga surga di alam dunia. Kedung lamun tidak seperti itu, ya kacau. Tidak ada pekerjaan yang selesai berarti dengan. Tidak akan ada pekerjaan yang selesai. Urusan terlalu banyak digawangi satu. Sehingga dikatakan di sini fahuququ tarafin fil alaqati zaujiyati. Maka hak-hak setiap dari pasangan, setiap dari kedua pasangan, suami ataupun istri, hak-haknya itu fil alaqati zaujiyati la ta'ti illa biwajibatin min tarafin akhar. Itu tidak akan bisa tercapai kecuali dibantu oleh yang lain. Nah, suami tidak bisa tercapai
semua urusannya kecuali dibantu istrinya. Istrinya tidak bisa tercapai semua keinginannya, semua kerjaan-kerjaannya kecuali dibantu suaminya. Ada satu teladan bagus dari ayahanda dari Habib Novel. Ayahanda dari Habib Novel. Cerita dari Habib Novel sendiri, kalau lamu kendek keliru kan dalam satu acara beliau bercerita, ayah saya dulu bangun malam. Nah, tidak hanya buat sholat tahajud, tapi juga buat cuci piring. Tidak hanya buat sholat tahajud, tapi juga buat ini artinya teladan yang mungkin perlu jadi contoh, walaupun belum benar-benar bisa ya kan, sama-sama berusaha. Saya bangun malam, Ibasan Habib Novel bercerita tentang ayahnya. Ayahnya bilang ayah saya bangun malam dan tidak hanya untuk sholat tahajud, tapi untuk cuci piring. Akhirnya terketuan, kembali saat sini nyuci piring. Padahal, kan bisa dicuci besok. Kan arah ini akan jadi nyuci. Ibasen abah nih si Habib Novel, ibumu itu sudah ngurusi adikmu setiap hari, ngurusi rumah setiap hari, banyak yang dia urusi dari ini sampai itu, selepun diurusi. Kebutuhan sarapan, kebutuhan makan dan lain sebagainya diurusi semua. Kemudian masa saya harus bebankan lagi dengan nyuci piring? Nah, setidaknya saya bantu dia untuk nyuci piring sehingga besok ketika sarapan piring sudah bersih semua. Nah, amal Habib ayahanda dari Habib Novel. Itu yang menjadi teladan banyak habaib-habaib yang lain atau banyak para alim-alim yang lain. Tapi untuk sampai pada titik itu sulit ya kan. Satu hikmah yang saya pribadi peroleh dari guru saya kan, tuan pondok dengan Kiai Haji Abdurrahman Al-Kayis. Kalau ngaji, kena orang bahasa nama putra kini berdoa bakat terbaik. Memang bahasan guru Kiai Haji Abdurrahman Al-Kayis, kalau kita ngaji, satu yang harus kita siapkan. Siap-siap bakat. Kenapa? Karena selama kita tidak ngaji, maka selama itu pula pasti ada tindakan yang tidak benar. Selama kita tidak ngaji, pasti ada tindakan yang tidak benar. Karena ada barak terdengar secara tidak ada pembarak dari hati dan dari pikiran. Lagu demen tuh ngaji, yo lihat aneh. Menurut aja salah ya kan, aneh benar. Satu yang harus disiapkan bahasan beliau kan. Siap-siap bakat memang. Siap-siap tersindir lah membahas ini. Karena memang bukan kita yang menyindir ini, yang menanya dengan ndek ini itu nyindir ini lagu kitab sini memang Yuni kebenaran kajian Islam. Ada beberapa yang sering disalahpahami bahkan oleh pembesar kita, oleh para tokoh agama kita ya kan. Bukan disalahpahami sebenarnya. Penjelasannya terlalu sepotong sehingga umat salah paham. Penjelasannya terlalu sepotong sehingga umat salah paham. Seperti penjelasan, misalkan saya bacakan hadisnya, hadis dari riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis tentang kalau istri tidak mau diajak berhubungan di malam hari, kemudian selama dia tidak mau diajak sepanjang malam dia dilaknat malaikat ya kan. Di keterangan sawar dengan dengah mungkin. Memang ada hadis riwayat dari Abu Hurairah, baginda Nabi bersabda, "Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat." Ketika seorang laki-laki atau suami maksud da'a imra'atahu, dia mengajak istrinya ila firashihi. Firosh ini artinya kasur. Berarti paham hubungan apa yang dimaksud ya kan? Relasi apa yang dimaksud? Relasi suami istri yang lebih khusus. Ketika si suami mengajak ke istrinya ila firashihi, menuju firosh, fa'abat. Lalu istrinya tidak mau. Padahal dia tidak punya capek, dia tidak punya dan lain sebagainya. Fabata ghadbana. Maka lalu si suami ini karena istrinya tidak mau, si suami ini menjalani malam harinya dengan penuh kekecewaan.
Kecewa wah dengan semalam-malam kecewa ya kan. Fabata ghadbana 'alaiha, dia kecewa dengan istrinya. Maka kalau begitu, manik Nabi, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Malaikat melaknat istri tersebut sampai subuh. Ini yang salah, ini yang sering disalahpahami, ini yang sering disalahpahami. Bukan bukan disalahpahami, saya ulang, bukan disalahpahami, tapi penjelasannya terlalu sepotong para tokoh agama kita, penjelasannya terlalu sepotong sampai-sampai umat salah paham. Sebenarnya ini bukan hanya berlaku bagi istri. Laknat malaikat bukan hanya berlaku bagi istri, tapi juga berlaku bagi suami. Artinya, saya nggak tahu ya Pik ya, kita nggak tahu Pik. Bina nggak tahu ya kan. Ada saat di mana mungkin istri mengajak, tapi suami tidak mau. Nah, begitu juga ketika suami tidak mau dan istri memendam rasa kecewa sampai subuh, suaminya juga dilaknat malaikat sampai subuh. Artinya ini sering disalahpahami untuk menyerang perempuan. Padahal bagi laki-laki juga berlaku. Ndek yang sadar dengan ini doang adik milih mau doang terlaknat si malaikat. Sementara makmu ndek milih mau ndek terlaknat, bukan begitu. Tetap juga artinya dilaknat ini maksudnya itu tidak baik. Saling mengisi mereka kan, saling mengerti. Ya harus saling mengerti juga. Kalau waktu sakit, waktu lelah ya jangan ya kan, misal. Itu yang pertama yang sering disalahpahami oleh, yang sering dipahamkan secara sepotong oleh para tokoh agama. Saya selalu salah membahasakan ini dengan yang sering disalahpahamkan oleh para tokoh agama. Pada marak hadis tungkahul mar'atu li arba'in, imanik Nabi. Perempuan itu dinikahi untuk urusan 4 hal. Pertama 5 liha, ya kan? Karena 4 hal. Pertama 5 liha, lihasabiha, lijamaliha, lidiniha. Harta, ya kan? Hasab, apa hasab? Nasab, ya kan? Keturunan, jamaliha, cantik tidaknya, diniha, agamanya. Fadhfar bidzatid dini taribat yadak. Maka fadhfar. Apa fadhfar? Jagalah perhatikanlah dengan serius, carilah dengan serius perempuan-perempuan yang punya agama yang bagus. Taribat yadak, maka kau akan selamat ya kan, atau kau akan tentram. Nah, itu secara umum. Ini juga sering disalahpahami karena bahasanya tungkahul mar'atu, perempuan itu dinikahi. Karena bahasanya perempuan itu dinikahi karena 4 hal, maka yang dituntut untuk begitu perempuan. Misalnya nih, perempuan katanya perempuan itu cari perempuan yang bagus agamanya, misalkan fazfar bidzatid din. Cari perempuan yang bagus agamanya. Kalau yang dituntut hanya perempuan, bagaimana kalau laki-lakinya tidak baik, perempuannya baik? Kan tidak setara ya kan? Tidak setara. Berarti ini marabasan para ulama, ini tidak hanya berlaku bagi perempuan, tapi juga bagi laki-laki. Laki-laki juga harus baik. Masa seninen hafizah misalnya, menjaga diri dan lain sebagainya. Sementara semamen, itu juga tidak benar. Artinya perempuan juga disuruh mencari laki-laki yang baik. Ada yang pas baik-baik akan cendengan. Jika tidak cocok, karena mereka sama-sama menjaga diri. Lamun sak menjaga diri, kan sak tidak menjaga diri yang cocok ya kan. Kasihan yang menjaga diri ini. Kasihan yang menjaga diri. Amun sak mau sak ini menjaga diri, semamu jendek misal. Atau sak ini menjaga diri, amun sak mamu menjaga diri, sak ini jendek. So, kacau juga ya kan. Lagi-lagi pengalaman di pengadilan agama Malik kayak itu untung sawah PPL beane tugas. Curhat tak ini dengar senina ini curhat perempuan nih, kebetulan curhat yang pribadi kan, ke saya pribadi yang curhat dengan tempuk semama kemudian KDRT suka mukul dan lain sebagainya, sampai saya tidak dikasih bawa HP, takut saya nelpon kaca dengan dan lain sebagainya. Sementara ini bilang malam lalu botoh, bilang malam lalu main judi, bilang malam lalu begini. Moger saya tahan nunin nih. Mereka untuk terperlakukan. Aku beta suruh bagus ndek tebeng jauh HP takut saya nelpon.
Lagu ni je jaga diri. Nune dengar. Artinya ini juga bukan cara yang benar. Membangun rumah tangga surgawi bukan cara begitu. Egois caranya dengan kan. Milik bait nyaman doang wah dengan. Itu saat nyaman hidup itu ya sama itu. Nyaman hidup ni dengan bisa lain sila kancen berpenyayang tersah hitan nyaman ni. Kemudian sendirian je. Ndek nyaman isi sendirian saat nelpon misal ndek ngabe. Sementara kenyamanan sendirian dia tidak penuhi. Jangan dituntut perempuan harus bagus nasabnya dan lain sebagainya, harus cantik dan lain sebagainya misalkan. Secara gampang, contoh secara gampang, misal arak dengan nani, arak mama misal nani. Ndek tak kena bayok anda kan? Ndek tak kena bayok misal nani. Lagu lamu tembanding kaji saat ini itu je solah lagi. Kedung ni ada ia melen lain selain sak tutup di solah niku. Secara akal cocok apa ndek? Ah ikut dengan tata pikir. Jelas tidak, begitu juga sebaliknya. Harap ni ndek lagu artis Korea kacan milih misalnya. Pungguk merindukan bulan. Iya. Pungguk yang merindukan bulan. Tidak bisa sampai ke sana dengan. Nah, tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, istri pertama beliau, ini sangat sekufu, sangat cocok. Secara nasab mereka sama-sama sangat mulia ya kan? Secara nasab sama-sama mulia. Pada Quraisy dengan Ipan. Nasab di sini sukun. Marga ya, apa istilahnya? Nah, suku ya. Nah, ya. Secara nasab mulia. Secara apa lagi? Akhlak, perilaku, pribadi juga sama-sama bagus. Baginda Nabi sangat bagus. Siti Khadijah juga sangat menjaga. Cerdas, sama-sama cerdas. Tidak ada Nabi yang tidak cerdas. Kayak Siddiq, amanah, tablik, fatonah ikut dengan. Salah satunya cerdas, sifat Nabi ini dengan. Tidak ada Nabi yang tidak cerdas. Jadi dia Nabi-Nabi kemudian suka sekat day itu ada iya. Ada iya cerita Nabi sekat day itu ada iya. Karena contoh misalnya nih, Nabi Muhammad dikasih wahyu. Mau sekat day, sulit. Ya kan, tidak mungkin beriku. Berembina tak ada dengan. Tidak ada Nabi yang tidak cerdas. Siti Khadijah, orang yang sangat cerdas. Artinya ini sangat sekufu lamun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha.